Hai Re, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau bikin video soal ini dia, Tara, paspor. Jadi aku di sini mau ceritain pengalaman aku dari pertama daftar sampai hingga terjadilah ini buku nikah bukan lagi nikah malaki kalian. Jadi di video kali ini kan banyak tuh yang bahas soal pendaftaran kayak cara daftar bikin paspor gitu-gitu kan. Ternyata setelah gue ikutin masih ada aja yang kurang. Kali ini gue bahas sampai kumpas, sampai dalam, tajam, silek. Nah, kalian jadi pertama-tama buat kalau gue kan orangnya awam ya, jadi gue ini first time gue bikin ginian nih. Maklum ya Nek, nggak mampu, nggak punya duit, jadi belum pernah jalan-jalan keluar negrong gitu kan, keluar negeri. Jadi baru kali ini dikasih rezeki sama Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasih kesehatan, dikasih waktu juga, karena rezeki itu bukan cuma uang doang, melainkan sehat dan waktu juga. Udah lah ya basa-basinya, langsung aja check it out. Jadi pertama-tama kalian itu daftar di aplikasi M-Passport. Pertama-tama kalian tuh download dulu ya di App Store atau di Play Store. Buat kalian jadi nggak kayak dulu lagi katanya. Jadi kayak dulu kan ngantri harus dari pagi gitu buat dapetin nomor antrian, dan itu pun belum tentu dapet. Nah kalau sekarang cukup di rumah aja, cuma kan gue gak punya rumah ya, di kosan gitu maksudnya. Di kosan aja kali ya, pokoknya di mana aja lah kalian bisa daftar buat dapetin nomor antrian. Cuma memang pasti ada drama-dramanya, jadi nggak semudah itu Shay buat dapetin antrian kayak kemarin gue dulu. Nggak semudah itu Bulgoso. Nah ini aplikasinya kayak gini nih girls, nih yang kayak gini nih, yang ini namanya M-Passport. Nanti kalian tuh udah daftar tek gitu, masukin data yang mau bikin pasportnya. Misalkan kalian sendiri ya masukin kayak sesuai KTP. Pokoknya ikutin aja lah rulesnya. Terus nanti pas kalian daftar, pas kalian udah isi nih, terus kalian pilih kantor imigrasi terdekat dari tempat kalian. Coba misalnya kayak kalian tinggal di Jakarta ya, kalian bikinnya di Jakarta, tapi Jakarta juga luas, terus Jakartanya mana. Nah kalau gue pribadi, gue pilihnya kantor imigrasi Jakarta Barat yang di deket Kota Tua, wisata Kota Tua kayak gitu. Karena kan gue bikinnya yang e-passport, elektronik pasport gitu. Nah yang biasa itu cuma di beberapa, maksudnya yang elektronik pasport ini cuma melayani di beberapa kantor imigrasi doang pas gue bikin. Nah yang sisanya yang kayak semua kantor imigrasi tuh kalau mau bikin yang biasa aja juga bisa gitu ya kan. Nah terus kalian nih balik lagi ke topik semula, kalian bikin daftar nih, udah daftar, terus pilih tanggal. Biasanya pas gue ini ada drama sedikit Shay. Jadi pas udah pilih tanggal kantor imigrasi terdekat, ternyata jadwalnya penuh semua, dan itu nggak main-main, nggak cuma hari itu doang, itu full 1 bulan. Sedangkan gue panik dong karena gue tanggal 15 udah berangkat. Gue pas bulan Mei itu belum sama sekali dapat nomor antrian gitu, dan itu udah mau akhir Mei. Akhirnya gue dapet nomor antriannya itu di tanggal 27 Mei. Gila, itu 27 Mei. Jadi gue cuma dikasih kesempatan kurang lebih 2 minggu buat bikin paspor, dan itu pun belum tentu lolos gitu, belum tentu lolos buat bikin pasportnya. Gue kan mana booking tiket udah, booking hotel udah gitu kan. Jadi kalau gue nggak lolos paspor ya mau nggak mau angus Shay duitnya. Nah kemungkinan video ini panjang banget, jadi kalian harus tonton sampai akhir supaya kalian pas mau bikin paspor nggak bolak-balik kayak gue, nggak banyak ini itu, nggak banyak drama. Soalnya gue jelasin dari pertama sampai terbuatlah ini buku nikah paspor maksudnya. Terus setelah daftar itu kalian nggak gampang.
itu udah full. Biasanya kalau yang si kantor imigrasi Jakarta Barat ini yang di dekat Kota Tua, dia setiap harinya buka kuota tambahan, yaitu pas waktu gue itu 30 kuota setiap harinya. Tapi jamnya di jam tertentu. Kalau pas gue itu di jam 2.14.00, jam 2 siang gitu. Terus itu beberapa hari gue pantengin buat dapetin nomor antrian. Gue pantengin setelah sholat gitu, terus gue sampai pasang alarm setiap hari setiap jam 2 karena gue buat dapetin antrian, karena kan was-was ya Jai kalau gue nggak dapet nomor antrian juga. Terus itu beberapa kali pengalaman gue, kayak misalkan pas jam 14.00 ternyata belum update juga, gue pikir abis dong. Nah, saran buat kalian kalau mau daftar di M-Passport itu buat dapetin nomor antrian. Nah, saran gue nih, kalian pilih tanggal kantor imigrasi itu udah standby dari jam sebelum 14.00 itu udah standby udah pilih tanggal sama kantor imigrasinya. Itu misalkan kalian standby-nya tuh di 13.58 atau 13.59. Nah, kalian ketik kayak cari, kalau masih belum dibuka balik lagi, tapi baliknya jangan di close halamannya gitu, halaman handphonenya. Jadi kalian cuma kayak udah pilih tanggal, dicek lagi, biasanya ada tuh kayak gitu. Terus itu yang rata-rata yang gue cek itu pas begitu bukanya itu di 14.03, tapi kalian harus tetap cek, dan itu kalian harus langsung pilih jamnya yang di bawah itu, kayak pilih jam tuh di bagian bawahnya, langsung klik itu, karena cepet-cepetan gitu. Setelah kalian klik, kalian langsung harus bayar. Kayak gimana ya, bentar. Kalian harus langsung bayar. Kalau gue kasih saran, kalian bayarnya di ATM aja biar dapetin struk transfernya itu, bukti transfernya. Soalnya kalau di mobile banking gue nggak tahu buktinya gimana. Soalnya gue meskipun gue punya mobile banking, tapi gue lebih suka yang aman-aman aja. Jadi gue ke ATM terus langsung gue bayar. Itu dikasih waktu tuh sekitar 2 jam. Ntar gue capai. Nih, jadi struknya itu kayak gini. Jadi kalian tuh print ini jangan sampai hilang, karena biasanya tuh ditanyain gitu, udah bayar atau belum. Terus pas pengambilan juga kalian udah bayar atau belum gitu-gitu. Nah, terus kalian udah dapetin antrian. Waktu gue itu dapat nomor antrian itu sekitar tanggal 27, padahal gue daftar nomor antrian itu tanggal 12 Mei. Dapat 27, gila, kata gue lama banget. Terus akhirnya gue ubah tuh, tapi tetap harus mantengin lagi di jam 14.00 itu, harus mantengin buat ngubah si nomor antrian. Akhirnya gue dapat lagi gue ubah nih nomor antrian, tapi dengan syarat cuma bisa ngubah satu kali doang, ngubah jadwalnya tuh 1 kali doang, nggak bisa lebih dari 1, nggak bisa. Gue ubah dimajuin sama gue tanggal 23, soalnya biar gue nggak worry gitu kan, nggak mepet-mepet. Tanggal 23 akhirnya gue dateng 23, terus gue udah nonton YouTube yang lain tuh, kayak katanya syaratnya ini, tapi kurang detail, Shay. Makanya gue jelasin di sini sedetail mungkin biar kalian itu enggak drama-drama. Dan ada pengalaman teman gue yang bikin paspor habis 1,5 juta, tahu-tahu nggak lolos, nggak jadi gitu. Jadi ini jadi gue sharing pengalaman gue aja ya, Shay. Kalian juga kalau punya pengalaman bisa ditulis di kolom komentar gitu kan. Nah, gue dateng lah. Kalian tuh kalau bisa tetap pagi-pagi biar dapetin nomor antriannya yang karena di sana itu ini lagi, jadi di sana itu dibagiin bukan dibagiin cepet-cepetan antrian lagi, nomor antrian, tapi yang udah daftar di M-Passport aja. Jadi kalau yang belum daftar di M-Passport belum bisa, nggak bisa ngambil nomor antrian, nggak bisa. Itu khusus untuk kuota yang ada di M-Passport aja. Tapi itu juga siapa cepet gitu. Ada teman gue yang orang Malaysia, kebetulan harinya ketemu sama gue di sana. Dia tuh lebih pagi dapat nomor antrian nomor 1. Itu cuma datang kurang lebih nggak nyampe 30 menit dia udah balik, udah pendaftaran, terus walk in, udah wawancara gitu, udah wawancara, foto sidik jari, udah balik, cuma nggak nyampe 30 menit. Nah, kalau gue dapat nomor antrian itu sekitar nomor 24 gitu. Nah, syaratnya nih ya, sebenarnya udah banyak yang jelasin, memang benar, cuma ini gue kasih tahu detailnya. Syaratnya kan KTP, terus
terus ijazah sama kartu keluarga, sama ada kalau bisa sebenarnya tiga ini doang juga cukup, tiga ini doang, tapi kalau bisa ditambahin sama ijazah gitu. Jadi yang disuruh milih itu akte atau ijazah, tapi kalau ada dua-duanya lebih baik gitu, lebih bagus. Karena pas gue juga ada bawa 4 dokumen ini, terus yang si ijazahnya nggak diikutin, tapi pas begitu wawancara itu ada kakak ada ijazahnya, ya udah siniin aja gitu. Jadi sebenarnya 3 itu aja bisa, kayak KTP, akte sama kartu keluarga itu juga bisa. Tapi kalau ada ijazah ya nggak apa-apa gitu. Ijazahnya ijazah apa aja kok, nggak harus yang gimana gitu. Nah masalahnya nih ya, kalian bawa fotokopiannya juga, bawa fotokopiannya juga. Nah yang nggak gue dikasih tahu sama youtuber yang udah bikin video, fotokopiannya itu nggak dikasih tahu detail. Ternyata fotokopiannya itu harus yang KTP kan biasanya kan dipotong kecil kan. Nah itu fotokopi KTP-nya itu kalian harus berupa selembar aja, selembar ukuran yang berapa gitu. Pokoknya yang selembar fotokopian aja, itu jangan digunting, udah segitu aja, satu tapi jangan digunting, udah. Jadi itu pengalaman gue, karena jadi gue mau fotokopi lagi, dan di sana memang ada fotokopian, dan ini apa namanya, ada fotokopian, tapi ya lumayan sih mahal. Kalau misalkan di luaran itu kayak bisa cuma GoPay, di sana itu bisa kayak beberapa kali lipatnya, kan lumayan ya, bisa save money gitu ya kan. Nah yang kedua, masalah wawancaranya. Ini juga gue mau bagi kalian, siapa tahu kalian ada yang sama kayak gue gitu kan. Pas wawancara kan, diwawancara nih udah pokoknya udah melalui berbagai proses, dari antrian, serahin dokumen, cek dokumen, terus ngantri lagi buat wawancara sama foto sama sidik jari. Nah pas di wawancara gue mau berbagi cerita juga. Itu apa namanya, si pewawancaranya itu pertanyaannya random guys, nggak bisa ditebak-tebak. Tapi yang umumnya biasanya ditanyanya mau kemana gitu, terus ditanya soal pekerjaan, terus ya intinya sih gitu-gitu doang, nggak harus tegang, nggak harus gimana-gimana. Cuma yang jadi permasalahan di sini kan gue nggak bekerja gitu kan, nggak bekerja formal ya, gue kerjanya serabutan, apa aja gue lakuin gitu kan, yang penting dapat cuan gitu kan, cuan. Apa namanya, kali ini gue nggak banyak ngondek ya Syai, gue soalnya durasinya takut kalian kelamaan, ya tahu sendiri ya kan, bosen kalau kelamaan, apalagi lihat muka gue yang harum ya, harum banget. Terus apa namanya, pas wawancara kalian itu kayak di apa namanya, kalau gue nih ya, terus kakak kerjanya apa? Gue bilang, gue mah jujur aja ya, kalau gue tuh terapis gitu, tapi nggak begitu, sekarang udah nggak begitu aktif terapisnya. Cuma gue ada jualan online shop juga, terus gue bilang gue ada open gestun juga, gesek tunai gitu. Terus dia tuh kayak nggak percaya gitu loh sama gue, yang kayak terapis masa ya bisa sih gitu, kayak keluar negeri gitu. Ya gue paham sih, mungkin banyak orang yang terlalu nganggap rendah sebagai salah satu profesi itu. Terus akhirnya gue ngomong sendiri nih, gue celetukin tapi saya udah booking tiket juga kok. Dia bilang kan mau kemana, terus gue bilang gue mau ke ini, terus apa namanya, terus dia ada nanyain kayak bukan nanyain, saya udah booking tiket juga kok, tiket pesawatnya pulang perginya gitu kan. Terus dia nanya boleh lihat nggak, diliatin lah, dia kayak curiga gitu, terus minta NPWP juga ke gue, karena mungkin mau lihat tracking keuangan gue gitu kan. Karena katanya sih kalau kita ditanya kayak gitu tuh mereka tuh belum percaya, belum yakin gitu, karena mereka itu nggak mau warga Indonesia itu bakal melarat di sana, kekurangan duta gitu kan. Jadi ya begitu, jadi gue nih gue tunjukin nih si tiket pesawatnya pulang perginya gitu, kesana sininya. Terus akhirnya dia minta dicetakin nih yang ada atas nama gue nya gitu, dicetakin si tiket pesawatnya itu. Akhirnya gue print lagi, gue cetak lagi, itu ngabisin ya Allah. Kalau di luar tuh ya kayak 1000 cetak doang, kalau di sana itu bisa mahal 5 kali lipat atau bisa sampai 7 kali lipat harganya kalau cetak itu. Jadi kalian tuh harus persiapkan segala-galanya ya kan. Kalau ada tiket pesawat, kalian
cetak juga kalau udah booking gitu. Jadi tapi gue ngerasa yang bikin gue lolos itu karena gue nunjukin si tiket pesawat itu. Kalau gue nggak nunjukin tiket pesawat, pasti mereka tuh nggak bakal ngelolosin gue karena mungkin mereka nggak percaya kalau. Terus dia juga ngelihat online shop gue gitu kan, ngelihat toko gue di Shopee sama di Lazada gitu. Ya gue mah nge-XO aja. Terus pas dia lihat mungkin penghasilan gue ya lumayan ya shy gitu, ya kan, dia sombong dikit lah ya. Terus akhirnya nih step akhir, gue udah lolos, bukan lolos, udah wawancara, udah sidik jari, udah foto. Nah kalian kalau ke kantor imigrasi itu mau bikin paspor itu disarankan untuk pakai baju yang berkerah sama warnanya jangan warna putih karena backgroundnya itu dia warna putih, background fotonya itu warna putih kayak gini nih, contoh tuh kayak gini Shay backgroundnya. Jadi kalian disarankan untuk warna yang lain selain warna putih. Sama kalian dandan juga biar cekong ya Shay. Kalau gue nggak dandan Shay. Terus akhirnya gue disuruh nunggu selama 2-3 minggu, paling lambat kata dia 2 minggu, paling lambatnya paling lambat 3 minggu gitu kan. Tapi kalau 2 minggu belum ada kabar, kalian bisa hubungin ke customer service-nya si kantor imigrasi tersebut gitu. Gue dikasih WA-nya juga. Cuma ternyata setelah 2 minggu nggak ada kabar juga nih Shay, nggak ada SMS. Sekarang kita disuruh tunggu SMS gitu. Nggak ada kabar Shay. Gue bilang aduh alemong nih, jangan-jangan gue nggak lolos. Gue pikir kayak gitu dong, nggak lolos. Maksudnya katanya sih kalau udah foto sidik jari sih emang lolos, tapi gue nggak tahu ya karena kan gue nggak berpengalaman dan ini baru pertama kali pengalaman gue. Terus akhirnya gue nanya-nanya lah sama yang bareng sama gue ini nih, yang orang Malaysia ini. Terus lu udah ini gitu, udah dapat ini, udah kata dia Pak, udah, dia ngabarin gue juga udah dapat gitu. Kok gue belum ya, apa karena gue orang miskin gitu kan. Sehingga gue dikasih kabar gitu kan. Jadi milih-milih ya sedangkan dari background. Terus gue nanya lagi sama temen yang mau berangkat bareng nih ke sananya jangan-jangan. Terus dia kan dia cuma perpanjang, tapi dia lebih duluan perpanjangnya. Nah tapi dia di kantor imigrasi yang berbeda, dia juga nggak dapat SMS, bahkan dia udah 3 minggu lebih. Akhirnya dia mutusin buat datang sendiri tanpa harus nunggu SMS. Ternyata udah beres dong. Jadi nggak di SMS tapi ternyata udah beres. Tapi kalau ini nggak diambil setelah jadi 1 bulan setelahnya ya di cancel katanya. Kan kita bingung ya. Jadi buat kalian ya, kalau kalian nunggu SMS mending kalian langsung aja datang buat ngecek 1 minggu setelahnya atau 1 minggu lebih gitulah ya. Kalian cek aja datang ke sana lagi udah jadi apa belum. Jadi jangan nunggu-nunggu kabar gitu. Soalnya itu terjadi di gue juga. Jadi gue mutusin hari ini untuk datang ke kantor imigrasi Jakarta Baratnya. Gue tanya udah jadi apa belum, karena saya udah 2 minggu dan minggu depan saya udah berangkat gitu kan. Terus ternyata udah jadi say. Jadi kalian tuh cuma syarat ngambilnya itu cuma cetak ini doang nih. Bentar ya, cetak kayak bukti pembayarannya doang nih, kayak gini nih. Bentar, aduh lambreta deh. Nih kayak gini. Jadi kalian ini di screenshot terus dicetak. Dan gue saranin cetaknya di dekat rumah kalian aja, jangan di sana. Kalau gue tadi di sana karena gue nggak tahu. Gue pikir cuma suruh bawa ini plus KTP. Gue pikir itu, ternyata harus ini juga dicetak terus baru dikasih. Dan nggak minta KTP, nggak minta ini juga. Jadi cuma ini doang, udah. Nunggu doang berapa menit udah clear, udah selesai gitu doang sih ya. Jadi yang intinya kalian persiapin dokumennya, fotokopinya, KTP, ijazah, akte, sama kakak. Terus fotokopiannya jangan lupa juga sama ini fotokopi KTP-nya jangan dipotong. Jadi benar-benar pure 1 lembar aja, nggak apa-apa, 1 gitu. Yang kedua lupa, pendaftarannya itu kalian minimal harus segera daftar nomor antriannya gitu. Dan kalau bisa
kalian udah booking pesawat biar kalian nggak diperibet gitu, nggak dipersusah untuk lolos apa enggaknya. Kalian booking pesawat aja dulu pulang pergi gitu kan. Terus yang ketiga, tetap nyari tahu info dari mana aja sumbernya gitu kan. Iya Shay. Oh ya, by the way, ini gue bikinnya yang e-passport, jadi electronic passport gitu. Bedanya katanya kalau elektronik sama yang biasa itu katanya ada lumayan perbedaan, tapi gue nggak tahu ya karena itu bukan ranahnya gue dan gue nggak tahu. Kalian bisa cari di YouTube yang lain aja untuk perbedaan paspor biasa dan e-pasport. Katanya yang gue tahu, kalau e-pasport itu ada beberapa negara yang udah ngebebasin bebas visa gitu kan katanya, tapi gue nggak tahu ya maksudnya itu apa. Nah, apa namanya, harganya beda. Kalau yang biasa 350, kalau yang electronic passport itu 650, jadi bedanya 300.000. Bedanya kalau yang paspor biasa tuh nggak ada chipnya di sini. Jadi kalau yang ini electronic passport tuh ada chipnya. Jadi pas kita nanti katanya di pas di bandara atau di mana, ini cuma di scan doang gitu. Jadi udah muncul data kita. Jadi nggak lama-lama gitu. Gitu deh. Itu doang yang gue tahu. Kalau kalian lebih pengetahuan bisa komentar di bawah. Jadi gue biar bisa sambil belajar juga dari pengetahuan kalian ya kan. Nah, udah sih, durasinya udah lama ya saya, mohon maaf kalau bosen. Oh iya, kalau yang mau subscribe nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau nggak mau yang subscribe ya nggak usah juga, nggak apa-apa. Di sini gue cuma mau berbagi sharing tentang pengalaman gue aja. Siapa tahu kan bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar, orang-orang luar, biar hidupnya lebih mudah gitu kan, karena mendapatkan pengalaman dari pengalaman orang lain gitu ya Syai. Gak ada tujuan lain kok. Kalau kalian mau subscribe, alhamdulillah. Kalau nggak mau subscribe juga nggak maksa ya Syai. Ya udah, videonya cukup sampai situ aja. Dadah, thank you.